Mengandung BHA untuk eksfoliasi kulit. Kalau yang ini mengandung AHA. Oh, kalau yang ini mengandung PHA. Wah. Kandungan-kandungan ini lagi ngetren kayaknya. Woi Mel, ngapain sendirian di gazebo? Astaga, Imas. Jantungku kayak mau copot. Hei, lah kamu sih ngelamun terus. Aku nggak ngelamun. Ini lagi baca-baca produk skincare. Walah, kayamu sok serius banget. HP-mu Mel. Oh, ini Vivi lagi nanya, di mana kita? Aku balas bentar ya. Vivi bilang mau nyusul ke gazebo katanya. Oh iya. Kelasmu hari ini udah selesai, Mas. Lah, kita tadi kan satu kelas sih. Maba kimia kan SKS-nya dipaketin dari jurusan. Lah amnesia ada iki. Iya ya, aku lupa. Tadi agak telat terus nyempil dari belakang. Selesai kelas langsung keluar nggak lihat-lihat. Aduh, ada iki rek. Halo guys, Vivi. Habis dari mana kamu, Vi? habis ketemu kelompok ospek, kalian sendiri lagi apa? Ini tadi aku nyamperin Mela, lagi ngelamun sendirian di gazebo kimia. Ini loh, aku tadi baca-baca tentang produk skincare. Banyak yang punya kandungan asid, alpha hidroksi acid atau AHA, beta hidroksi acid atau BHA, polihidroksi acid alias PHA. Masih ada lagi tadi kayaknya beberapa yang lain gitu. Ah, iyo. Asid-asidan ini emang kayaknya lagi ngetren deh. Oh, tahu-tahu. Sering denger juga sih dari beauty vlogger. Sebelum bahas asam-asam dalam skincare, kayaknya lebih asik kalau kita paham si asid ini secara kimia. Kalau secara kimia, asid ini apa sih sebenarnya? Kalau dalam bahasa Indonesia, acid adalah asam. Secara kimia, pengertian asam tidak sesederhana sebagai segala sesuatu yang memiliki rasa asam. Ada 3 teori umum yang biasa digunakan buat menjelaskan tentang asam, yaitu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Iya ingat. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang dapat meningkatkan kadar suatu zat kimia bernama ion hidronium ketika dilarutkan dalam air, atau bahasa lainnya, asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium. Jadi, teori ini hanya terbatas pada larutan yang menggunakan pelarut air. Kemudian, muncul definisi asam menurut 2 orang ilmuwan bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry yang dikenal dengan teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah pemberi atau pendonor proton kepada basa. Proton yang dimaksud dalam teori ini adalah ion hidrogen. Teori ini bisa menjelaskan senyawa asam yang pelarutnya selain air, sedangkan teori Lewis menjelaskan asam sebagai senyawa penerima pasangan elektron bebas dari basa. Teori Lewis bisa menjelaskan senyawa asam yang tidak melibatkan proton atau ion hidrogen. Misalnya saja senyawa besi 3 klorida dan boron trifluorida. Jadi, pengertian asam secara kimia emang cukup luas. Tapi ada beberapa ciri umum yang dimiliki oleh asam. Misalnya ya, seperti namanya memiliki rasa masam.
Biasanya terasa menyengat bila disentuh, bereaksi dengan logam dan punya nilai derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Secara umum, sebagian besar dari asam memang punya ciri kayak itu. Jadi, yang perlu kita tahu adalah itu ciri sebagian besar dari senyawa asam yang sering kita temui. Tapi, nggak semua asam seperti itu. Gak semua asam memiliki atom hidrogen atau rumus kimianya diawali dengan huruf H. Oh, ngerti. Terus, kalau ngomongin skincare dengan bahan asam nih, atau mungkin bahan aktif lainnya, kita gak seharusnya asal pakai atau nyampurin produk sesuka kita loh. Karena masing-masing asam tadi punya kegunaan tersendiri, yang malah kalau kita campur hasilnya bisa gak maksimal atau bahkan bikin iritasi. Iya, setuju. Cara paling sederhana untuk tahu tentang hal itu adalah dengan baca panduan pemakaiannya. Bisa di label produk-produk itu, ataupun kalau nggak ada bisa baca di website brandnya. Ini penting buat kita semua tahu. Nggak boleh males baca. Misalnya, senyawa AHA dan BHA. Keduanya berfungsi untuk eksfoliasi atau pengelupasan sel kulit mati. Awalnya aku juga agak serem sih kok kulit dikelupas gitu. Tapi yang dihilangkan atau dikelupas ini sel kulit mati. Lapisan terluar dari kulit yang sudah nggak berfungsi dengan baik. Dan malah sebaliknya dihilangkan agar nggak bikin kulit jadi kusam. Biasanya asam-asam ini digunakan secara terpisah, tapi ada juga beberapa produk yang menggabungkan keduanya dan tetap aman aja sih digunakan. Ini pentingnya penelitian dan uji klinis. Brand-brand kosmetik itu sudah memformulasikan dengan kadar yang paling sesuai untuk jenis kulit yang ditujukan. Biasanya juga dicantumin senyawa aktif ini tidak boleh digabungkan dengan senyawa aktif lain apa aja. Misalnya, AHA atau BHA nggak boleh dicampur dengan vitamin C karena bisa bikin iritasi. Aku kadang suka kagum lihat gimana sekarang banyak banget produk yang mencantumkan bahan aktifnya dengan gamblang, bahkan pakai nama ilmiahnya langsung. Aku ngerasa kalau orang-orang sekarang jadi nggak terlalu alergi sama istilah ilmiah di skincare. Bahkan nih, video-video tentang kehidupan kimia di skincare banyak banget ditonton di YouTube. Aku jadi seneng juga sih, banyak juga yang jadi penasaran dan tertarik sama sains. Karena fenomena ini, sains emang asik kan buat diobrolin. Iya juga sih, kita udah seharusnya nggak terlalu ngikutin stereotype kalau sains itu eksklusif. Semua orang boleh banget kok suka sama sains. Nggak harus nunggu jadi mahasiswa MIPA, nggak harus jadi dosen dulu. Sains bisa banget buat sekedar jadi bahan obrolan di tongkrongan, nggak harus di kelas. Bener banget, karena banyak banget fenomena di sekitar kita yang bisa dijelasin sama sains. Ya ini juga tentang kandungan herbal sama bahan buatan laboratorium buat skincare. Kenapa emang Mel? Nggak selamanya yang berlabel herbal itu paling baik untuk tubuh. Yang paling penting adalah sudah dilakukan uji klinis terhadap produk skincare itu. Apalagi kalau bilang kayak skincare herbal tanpa bahan kimia. Lah, padahal bahan kimia kan segala sesuatu yang punya massa dan ruang. Emang skincare herbal itu gaib apa nggak punya massa? Nggak bisa ditimbang? Hei, sabar Mel, sabar. Sama kalau ngomongin soal tentang DIY skincare, aku pribadi lebih seneng pakai skincare yang tersedia di apotik atau toko kosmetik resmi sih daripada yang DIY gitu. Oh, maksudnya DIY itu bikin sendiri kan? Kayak masker dari jeruk nipis, terus scrub dari campuran baking soda, gitu ah? Iya, karena kan belum tentu pembuatan skincare sendiri itu higienis. Apalagi kalau kulit kita sensitif. Kita nggak tahu apakah ramuan yang kita buat itu punya kondisi yang sesuai buat kulit kita. Misalnya bisa aja bahan DIY itu terlalu asam untuk kulit kita.
Karena kulit juga punya keasaman atau pH alami yang sebaiknya dijaga. Atau bisa aja kita pakai suatu bahan yang sebenarnya mengandung bahan aktif yang kandungannya perlu diimbangi dengan menambah bahan lain agar nggak bikin iritasi. Atau dalam hal bikin scrubs. Kalau kita bikin sendiri, kita nggak tahu apakah ukuran scrub ini aman untuk kulit atau terlalu kasar sehingga bisa mengiritasi jika digunakan dalam jangka panjang. Aku nggak bilang kalau semua DIY skincare itu bahaya loh ya. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mengedukasi diri kita terlebih dahulu, mencari informasi yang lengkap terlebih dahulu sebelum kita yakin untuk membuat skincare sendiri. Bener banget. Siapa lagi yang bakal sadar akan kesehatan kulit kita kalau bukan kita sendiri? Sip, setuju. Hey, kalian wis makan belum? Ayo cari makan. Wah, ide bagus. Ya udah, ayo